lagi di YouTube channel aku Karina Sophie Saraswati. Hari ini aku bakalan unboxing namanya ya. Ini nggak pernah aku lakuin. Ini pertama kali aku lakuin unboxing ini. Kita lihat ya. Kemarin itu aku tuh baru tahu, dulu sih sebenarnya udah tahu ada toko di Dharma Wangsa di Jakarta, di Dharma Wangsa Square itu yang kayak ada gambar-gambar gitu ya. Jadi kayak tas digambar atau baju digambar. Jadi punyanya Ideku handmade kalau nggak salah, Ideku handmade gitu ya. Ideku handmade. Aku tuh kemarin tuh sebenarnya naksir sama oil bagnya dia yang isi 24 oil bag face gitu. Jadi gambar face gitu. Cuman aku udah keliling cari itu nggak dapat, di online-nya nggak dapat, pre-order belum bisa karena mereka belum restock lagi. Dan denger-dengar Ideku handmade, belibet banget ngomong, Ideku handmade ini susah banget nyarinya, gercep gitu, gerak cepet, jadi baru kalian dapat. Ini aku beli tasnya, big tas gitu, big bag gitu ya namanya. Tunggu sebentar ya. Aku beli di Shopee, terus di salah satu online store-nya, dan sisa satu doang ini, sisa satu aja tas ini. New Ideku handmade big bag face reborn gitu namanya. New Ideku handmade big bag face reborn. Oke, ini dia. Coba ya, kita buka dulu dari bungkusnya. Aku nggak pernah beli tas-tas lokal gini sih. Ini pertama kalinya aku beli tas lokal ya. Tas lokal kayaknya aku juga nggak tahu. Wow. Oke, ini penampakannya. Kita buang dulu yang ini. Dia datang dengan plastik hijau gini. Kalian bisa lihat itu gambar-gambarnya kayak lucu banget ya. Wah, ini kayaknya bisa jadi tas aku sehari-hari ini. Oke, akan lihat ya. Kita akan gunting dulu. Kece nggak ya? Oke, kita akan lihat ya. Wow, bagus banget. Ini menurut kalian painting gitu ya, dia gambar sendiri atau gimana ya? Aku nggak tahu. Coba ya, ada, kalau bagi semua teman-teman ada yang suka, oh ini bukan magnet. Tadi dibilangnya magnet, tapi ternyata ini kancing jepit ya, bukan magnet. Ternyata kalau magnet kan beda ya. Terus oke, aku baca dulu ya infonya. Jadi dia kayak painting gitu, jadi kayak tas terus kanvas gitu. Bahannya dari kanvas, udah gitu digambarin muka-muka orang lucu-lucu gini. Menurut aku sih kreatif banget dan lucu. Terus ya oke ya, coba ya kita lihat ya. Ini cuman sayangnya ini tadi aku pikir ini magnet karena dibilang di online-nya itu dibilang magnet, ternyata kancing cepit gitu. Kalau ini magnet pasti kece banget ya. Coba ya kita lihat dulu. Oh, bawahnya itu keras teman-teman, keras dia, keras. Jadi oke, kayak gini. Dia solder back kayaknya ya. Aku agak bangun ya sedikit. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan pindahkan isi tas aku ke sini. Ini dia kayak painting gitu. Jadi kamu gambarin dan menurut aku lucu. Idenya kreatif dan menurut aku lucu, bagus banget tas ini. Cuman nggak tahu ya berat apa enggak ya, karena biasanya kalau aku bawa bag yang shoulder bag gitu, itu biasanya punggung aku tuh sakit sampai vertigo. Ada nggak dari kalian yang sering kayak gitu? Jadi nggak bisa lagi bawa shoulder bag karena bisa nyebabin vertigo. Oke, pantas orang-orang tuh suka sama tas ini ya. Oke, kita lihat dulu ya pembahasannya dia.
Jadi dia ini materialnya baby canvas dan katun plus magnet, tidak pakai zipper. Sebenarnya ini menurut aku sih bukan pakai magnet ya. Kalau pakai magnet itu beda, jadi plek-plek gitu cepet. Ini dia pakai kancing cepret. Bahasa Indonesianya itu pakai kancing cepret. Jadi nggak pakai magnet, jadi pakai kancing cepret. Terus size-nya ini 40, 31 dan 10. Mungkin ini 40 lebarnya, 30 ininya 10 ya, dalamnya ini volumenya 10 itu kayaknya ya. Terus ada ada kantong kecil dan lapisan keras pada bagian tas. Iya betul itu ya. Ini ya, sekarang kita akan coba. Tunggu dulu, aku buka ya ini ya. Bisa nanti maaf ada suara di atas, itu suara mami aku. Jadi maaf ya kalau misalnya ada suara-suara di belakang yang masuk ya. Jadi ini tas yang sekarang aku pakai, speedy bag dari LV. Ini seperti yang kalian tahu ya, ini tas second ya. Jadi kita akan masukkan dulu dari pouch aku. Sekalian kita tahu apa aja sih isi tasnya. Ini sabun. Jadi semenjak corona itu aku kemana-mana bawa sabun. Jadi kalau misalnya nggak ada disediain sabun dan butuh sabun untuk cuci tangan, ini aku bawa sabun. Oke. Biasa emak-emak perlu tisu basah untuk anak-anak. Aku biasanya pakai ini karena ini untuk nose ya, bisa untuk hidung, mulut gitu ya. Aku biasa pakai itulah. Terus dompet Chanel. Terus pasti dimana-mana pita Max. Ini pita Max yang asli. Nanti aku udah pernah bikin reviewnya di IGTV. Kalau kalian pengen lihat gimana caranya bedain apa namanya, yang pita Max asli dengan yang nggak asli, ini kalian bisa lihat di IGTV aku ya, Karina Taragi. Terus ini dia. Ini aku paling suka banget. Ini tempat earphone-ku. Ini earphone 1 ya, udah lama banget aku punya. Terus aku dapet ini di online shop Disney gitu, di Just Tip. Ini cuma lucu banget, aku suka banget ini. Kemudian masker lagi. Kemudian ini untuk Viro, ini susah banget nyarinya. Ini dari Beauty Barn. Ini kok jadi kayak langsung jadi what inside my bag ya. Ya sekalian kita pindahin isi tas. Sekalian ini ya, aku kasih tahu isi tas aku. Ini aku bawa kemana-mana. Sweet. Susah banget fokusnya ya. Oke. Oh enggak, dia pergi lagi fokusnya. Oke. Ini dia Viro untuk spray ruangan. Jadi aku suka baunya cinnamon gitu. Oh my god, enak banget baunya. Jadi setiap aku mau masuk mobil, ini aku semprotin, atau kalau aku ada di ruangan mana gitu, aku semprotin gitu di jalan gitu ya. Terus hand sanitizer. Ini yang sempat nggak ada di mana-mana. Aku tuh kayaknya punya banyak banget hand sanitizer. Sekarang setiap ke mall, maksudnya setiap ke supermarket ada hand sanitizer, aku pasti beli. Nggak ngerti kenapa sekarang. Karena mungkin waktu ini sempat dia nggak ada sama sekali ya. Jadi sekarang udah balik ada. Jadi aku kayak main comot aja selalu deh aku. Jadinya selalu punya gitu. Terus ini apa ya namanya, pulpen. Aku selalu bawa kemana-mana. Dulu waktu aku masih praktek aku kepake banget, tapi sekarang nggak kepake. Ini dari Swarovski. Sekarang sih jarang kepake ya. Dulu kepake, sekarang enggak. Kemudian apa lagi sih? Oh, ini masih banyak ternyata. Ini tempat kacamata aku, dari Gucci.
tempat kacamata yang sekarang aku pakai. Jadi kalau misalnya aku pasti bawa ini, karena kalau misalnya aku kayak tiba-tiba mau ke salon atau apa gitu untuk wadah supaya kacanya nggak ini, aku minusnya gede banget, jadi nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Dan karena ada silinder, nggak bisa pakai soft lens karena silindernya itu masih terlalu kecil untuk dibuat soft lens gitu deh. Nah kemudian ini dompet Kate Spade dari Kate Spade. Ini dompet kartu, card holder. Ini khusus untuk kartu anak-anak aku, jadi kartu insurance-nya dan KTP, kayak KTP kita gitu ya. Jadi ini ya, jadi aku bawa kemana-mana dan aku pisahin dari dompet aku yang tadi, yang dompet biasa, wallet biasa itu, karena kalau misalnya orang lain yang bawa anakku berobat ke dokter atau perlu itu, aku nggak perlu ngasih dompet dan aku tahu nggak akan keselip di mana-mana karena aku udah kasih langsung sama tempatnya ini. Jadi kalau misalnya papahnya yang bawa atau mamiku yang bawa ke dokter, kalau aku nggak sempat, ini aku pasti kasihin satu ini. Jadi nanti aku minta balik juga sama ininya. Itu. Kemudian, wow, hand sanitizer lagi dari Young Living Tips. Ini enak banget. Terus aku makainya dikit-dikit karena susah banget nyarinya di Young Living Indonesia, belum ada. Dan aku karena susah dan belum ada di Indonesia, harus just tip dan lama, aku makanya sedikit-sedikit kalau bener-bener perlu banget. Misalnya ini khusus aku pakein sebenarnya untuk anak aku, jadi kalau misalnya dia pergi jalan-jalan keluar gitu sama aku, ini yang aku kasih ke mereka. Oke, yang berikutnya, oh ini coklat Monggo, coklat lokal rasa stroberi. Ini enak banget. Aku kemarin beli, terus ini sekarang aku ada, nggak selalu ada sih di tas aku, tapi kebetulan ada coklat, kita masukkan aja. Terus ini siapa, pasti semua orang pasti punya ya, ini kantong belanjaan, tas kantong belanjaan. Ini dari Ratley London. Next time aku akan kasih tahu tentang tas belanjaan ini dan Ratley London. Maaf ya kalau ada suara-suara anak nangis gitu ya di atas soundnya, karena ini ngerekamnya mereka masih belum tidur siang, jadi ya masih kadang-kadang ada dengar suara. Oke, kita lanjutin. Ini dari Ratley London. Aku titip sama kakak aku yang waktu itu ke London, jadi aku pengen kayak ada anjing-anjing gitu, dogi-dogi gitu lah nanti. Oke, kemudian ini adalah tempat perhiasan. Jadi dompet perhiasan itu kayak gini. Jadi kalau kamu traveling, kemarin aku rencananya traveling ke Bali, jadi aku semua perhiasan aku tuh yang mau aku bawa itu aku taruh di sini. Tapi memang biasanya aku memang selalu bawa dompet perhiasan ini kemanapun pergi. Jadi kalau misalnya di jalan aku pengen ganti perhiasan atau apa, itu aku udah ada di sini dan nggak hilang kemana-mana. Kemudian aku bawa bucket topi. Ini dari, aku beli di Niu kalau nggak salah, di Niu. Ini dari Grevy gitu, punyanya ini aku beli udah lama banget ya, sebelum topi-topi bucket gini gitu. Jadi aku nemu ini karena aku rencananya mau pulang ke Bali. Terus aku sebenarnya aku punya topi yang dari jerami gitu, cuman apa ya, dia nggak bisa masuk tas gini. Terus aku akhirnya nyari topi yang bisa kulipat begini, karena kalau misalnya panas di luar, kemanapun aku mau pergi, kalau panas nggak mau muka kena matahari, ini aku pakai topi ini gitu. Jadi dia selalu ada di tas aku kemanapun pergi. Terus ini ya LED handphone. Jadi untuk handphone aku
Ini aku suka banget kalau misalnya aku mau buat vlog terus sinarnya kurang atau moto sinarnya kurang, jadi aku buatnya yang pakainya ini. Jadi tinggal dijepit gini aja, ping gitu, jadi bagus, ada tambahan sinar gitu. Oke, kita masukkan, banyak banget ya. Terus ini dompet koin dari Ratley London. Gila, aku tuh bener-bener kantong Doraemon banget ya. Terus ini dompet aku, dompet travel ini, tapi ini kosong. Nanti aku mau taruh lagi di ini dari Oroton dari Melbourne. Nanti aku taruh lagi ke lemari karena ini udah nggak dipakai. Kemarin untuk nyimpen uang, cuman sekarang udah nggak aku pakai lagi. Kemudian ini sebenarnya tempat kacamata dari kain. Ini kakakku beli ini oleh-oleh dari Melbourne. Terus ini waktu itu ada pameran Jepang gitu, jadi ini kayak buatan Jepang gitu deh. Terus sekarang aku biasanya split uang untuk taruh uang di sini untuk uang belanja. Jadi uang belanja itu aku taruh di sini untuk belanja mingguan. Jadi aku nggak perlu kalau mau ngasih si mbak, jadi aku bisa ngontrol keuangan. Jadi nanti aku akan buat tips gimana sih cara ngatur keuangan per minggu gitu ya, gitu. Jadi aku masukin. Terus tisu make up, atau kenapa ada di situ. Kemudian obat-obatan, ini udah habis sebenarnya, kayaknya sampah aja. Ini Milanta. Kemudian ya beberapa obat-obatan lah, Moloko. Dulu zaman aku hamil aku selalu bawa obat-obatan gitu ya. Nah, kemudian tisu biasa. Terus ini straw ref. Ya, karena kan sekarang kita nggak boleh pakai straw plastik lagi. Cuman aku masih punya straw plastik, tapi ini dicuci gitu, cuci pakai. Terus kenapa aku nggak suka yang stainless? Karena yang stainless itu nggak enak, kalau misalnya kita nyedot tuh nggak enak gitu loh. Jadi aku beli yang straw begini, aku beli di online shop. Udah gitu di situ banyak banget barang-barang bagus kayak gini deh. Itu online shop yang dia suka ke Jepang gitu. Oke. Jadi aku masukkan ya. Oke, terus handphone aku. Ini bekas kemarin seminar. Ini nih gigi, tapi gigi jangan takut ya, ini gigi plastik. Ini maksudnya giginya bukan gigi asli, ini kayak gigi silikon gitu. Jadi kalau kalian dokter gigi pasti ngerti. Ini karena aku kemarin habis seminar, terus hands on, jadi kayak praktek gitu. Terus dikasih ini contoh, ini hasil praktek aku waktu itu, apa ya, tumpatan kalau nggak salah ya, ngumpat gitu deh. Terus ini handphone lama aku, Samsung A7 ya, 7 atau berapa aku lupa, yang pink. Ini masih aku pakai walaupun jarang hidup, tapi harus ada di tas karena telepon bank itu sebenarnya terhubung sama telepon aku yang ini. Jadi kalau misalnya aku perlu tuh harus hidupin yang ini. Oke, sisanya sampah ya, udah habis. Ternyata banyak banget isi tas aku, kayak kantong Doraemon. Terus ini masih ada di selipan. Ini kayak nota-nota, receipt gitu, sama japam. Mungkin kalau misalnya orang Bali ini japam. Kalau orang Islam mungkin tasbih gitu, tapi kalau di Bali, orang Bali ini bilang japam. Ini aku punya udah dari SMP. Jadi ibu aku dikasih sama temennya yang baru pulang dari India, 3 biji gitu. Terus dibagikan ke anak-anaknya. Punya kakakku yang pertama udah nggak tahu, punya kakakku yang kedua putus, hanya punya aku yang bertahan. Dan aku sayang banget sama ini, sayang banget. Jadi aku selalu bawa kemana-mana. Oke, kita akan lihat gimana sih tas ini seberat apa ya. Bukan selipin di sini. Oke, jadi itu isi tas aku yang udah aku pindahin ke tas baru aku, Ideku Handmade gitu deh. Ini tas Ideku Handmade, kamu bisa lihat nih ya, aku udah berdiri dan gede banget. Wah, ternyata nggak berat banget ya, nggak terlalu berat. Terus
shiftnya juga rapi. Aku seneng banget pokoknya. Kayaknya ini bakalan jadi tas aku hari-hari sekarang ini. Jadi untuk sementara aku bakalan pakai tas ini. Nanti aku review lagi gimana tas ini. Oke, makasih teman-teman udah dengerin hari ini, dengerin cerita aku, dengerin share aku. Semoga kalian seneng dengan ini aku, dengan cerita aku hari ini. Dan please seperti biasa subscribe, like, komen, dan share semua di sosial media kalian. Oke, makasih, bye.